Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Pamungkas Eko Putro dengan nomor induk mahasiswa 21010362225. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Renaldi SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang sistem akuntansi biaya. Pada sistem akuntansi biaya tentunya kita mengenal sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Dokumen yang digunakan dalam pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produksi selesai. Karena eratnya hubungan antara sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, maka bagian alir dokumen sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya. Oleh karena itu, bagian alir dokumen sistem pengawasan produksi disajikan dalam satu gambar dengan sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah metode costing yang digunakan, full costing atau variable costing, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis, proses produksi, produksi berdasar pesanan atau produksi berdasarkan proses. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Order produksi yang belum selesai, order produksi yang telah selesai, harga pokok produk jadi, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, biaya menurut pusat biaya. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produk selesai, bukti memorial, bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja, dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Bagian alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya meliputi prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja, dan biaya tenaga kerja langsung, prosedur produk selesai, dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas, dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum,
dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Prosedur order produksi ditujukan untuk mengordinasikan kegiatan produksi guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Karena umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pengambilan bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi, ada kalanya tidak semuanya habis dikonsumsi untuk memproduksi pesanan tertentu. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Setelah fungsi produksi menerima surat order produksi dari Departemen Produksi, dan telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, pengerjaan order produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam kerja langsung. Dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi. Transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang gudang. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan biaya pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi berikut ini. Salah satunya adalah transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang gudang, transaksi penyusutan dan depresi aset tetap berwujud, amortisasi aset tak berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka biaya. Ada 4 golongan prosedur pencatatan berbagai biaya tersebut, antara lain prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk memelihara mesin pabrik, maka ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas. Jika fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum, dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Beban administrasi dan umum pada persediaan bahan bangunan. Jika fungsi pengiriman barang memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan, biaya ini diklasifikasikan sebagai beban pemasaran, dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Beban pemasaran
pada persediaan suku cadang. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Distribusi gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu atau accrual basis. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, asuransi dibayar di muka. Jadi dapat kita simpulkan, sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai prosedur. Yang pertama, prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dan yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Dan yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Dokumen penting yang digunakan dalam berbagai prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya suatu perusahaan manufaktur adalah: yang pertama, surat order produksi; yang kedua, daftar kebutuhan bahan; yang ketiga, daftar kegiatan produksi; yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang; yang kelima, bukti pengembalian barang gudang; yang keenam, kartu jam kerja; yang ketujuh, laporan produk selesai; yang kedelapan, bukti memorial; dan yang kesembilan adalah bukti kas keluar. Sekian penyampaian materi sistem akuntansi biaya. Saya ucapkan terima kasih.